Kabar saya dan Pasben, kalau saya sendiri pribadi masih sibuk dengan Pasben dan juga masih syuting-syuting bersama TV One di Cerita Kota dan juga bikin konten-konten lesson drum, kemudian juga banyak bikin-bikin seminar juga, ngajar juga masih, siaran radio juga masih, dan Pasben juga baru saja merilis single terbaru yang judulnya Sesungguhnya, yang temanya adalah permohonan maaf terhadap keluarga dan juga kepada fans yang salah memaknai sebuah kebahagiaan, karena kebahagiaan yang selama ini kita pahami adalah memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki segala sesuatu, bisa liburan, keluar negeri dan lain-lain, dan ternyata kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan pada saat kita semua berjalan mengerjakan segala sesuatu itu dengan jalan Allah dan menyiapkan momen kita nanti pada saat ketemu sama Allah nanti, ibadah kita lancar dan kita menjadi orang yang baik, selalu memahami tentang kecukupan. Nah, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian kita juga baru saja merilis single terbaru juga yang judulnya Friendship, tentang persahabatan Pasben dengan Passer, dan secara umum juga teman-teman di rumah dengan teman-teman yang lain, dengan keluarga, bahwa selama ini banyak sekali kita yang egois, hanya memikirkan diri pribadi, dan ternyata pertemanan itu kadang-kadang dikesampingkan, dan ternyata pertemanan, persahabatan itu adalah hal yang sangat mahal, apalagi di momen umur saya seperti sekarang ini. Kurang lebih gitu. Konsep memiliki rumah, desain rumah, ya, penataan ruang. Ya, karena saya memiliki rumah pada saat saya sudah menikah, jadi memang saya harus mendahulukan kepentingan kenyamanan dari semua penghuni rumah. Ini harus jadi home sweet home buat semuanya gitu. Jadi, dan saya juga tentu dengan keterbatasan ya gitu. Jadi saya harus punya ruang pribadi, saya harus kasih anggota keluarga saya tempat beristirahat, membuat mereka bisa leha-leha, menikmati apapun hobi mereka. Nah, karena kita sekeluarga senang banget nonton TV, saya taruh TV besar hampir di semua ruangan. Jadi saya bisa nonton di ruang makan, bisa di ruang keluarga, bisa di ruang studio gitu ya. Nah, memang kalau saya sih mendesain rumah, saya senang yang lebih terbuka keluar, karena saya ingin bisa melihat dunia luar gitu. Jadi nggak semua serba tembok-tembok dan tembok gitu ya. Dan apalagi studio saya harus nyaman untuk saya bisa berlama-lama di sana, untuk bisa kreatif, untuk bisa bikin segala sesuatu, dan terutama harus bersih gitu. Saya tuh paling nggak suka ngelihat ada tumpukan-tumpukan barang yang nggak penting, makanya saya sih selalu bikin ruangan yang efisien ya gitu. Saya taruh rak-rak untuk drum-drum saya, untuk barang-barang anak-anak, istri saya bikin lebih efisien. Gudang juga harus ada, ruang balkon, bahkan saya tuh punya balkon, ada beberapa, ada tiga, bahkan sampai lantai 3 saya buat juga untuk bisa ada ruang keluarga, karena saya seneng banget bikin pertemuan di rumah, makan-makan bareng, keluarga saya undang ke rumah, jadi emang harus nyaman, dan kamar mandi harus banyak. Saya paling gak suka ada rumah yang kamar mandinya sedikit dan akhirnya kalau ada tamu ngantri gitu. Dan saya harus punya taman, dan saya harus punya garasi yang tertutup dengan kanopi. Saya bikin beton karena saya nggak mau keluarga saya pada saat turun dari mobil itu kehujanan, kesulitan untuk masuk ke rumah karena hujan tadi gitu. Jadi yang pasti ventilasi harus cukup, dan saya paling nggak suka menggunakan wallpaper kapok. Saya menggunakan wallpaper, dan saya lebih banyak sekarang menggunakannya batu-batu alam, atau sekarang udah banyak banget tuh keramik atau granit yang keren-keren gitu, yang bahkan bisa kita gunakan di dinding kamar gitu. Jadi perawatannya jadi lebih mudah, lebih murah gitu, nggak gampang ngeletek. Karena kalau pakai wallpaper punya anak kecil, wow, gampang banget jelek. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi home sweet home itu bukan buat kita pribadi, harus buat semua penghuni rumah. Ruang favorit kami di rumah sebenarnya ruang favoritnya adalah studio justru sebenarnya. Studio saya itu studio musik, saya lengkapi dengan semua alat musik,
ada sofa, ada TV besar untuk saya bisa menikmati, bahkan nonton film, sholat berjamaah pun saya sering lakukan di sana. Walaupun saya sering bikin di beberapa tempat, di kamar, di ruang tengah, karena buat saya sholat itu harus berpindah-pindah. Jadi semua rumah jadi terasa hangat gitu ya. Dan kegiatan favorit apa ya? Aktivitas di rumah, karena gini, di era 2021 saya sering banget bikin konten-konten. Jadi semua pojok rumah itu harus saya bisa gunakan untuk setup, membuat konten. Kayak misalnya saya bikin konten masak dengan istri, dengan anak di ruang makan. Saya bikin review mainan anak, saya bikin di taman atau di balkon. Saya bisa bikin juga di studio untuk konten-konten musik dan lain-lain gitu. Jadi emang semua tempat di rumah saya harus jadi tempat favorit buat keluarga. Gitu. Pemukiman yang ideal versi saya adalah pemukiman yang tidak dibatasi oleh gerbang, pagar. Walaupun banyak orang yang nggak suka sih karena keamanan rumah masing-masing ya. Tapi pemukiman ideal adalah pemukiman yang memiliki fasilitas penunjang seperti fasilitas sosial, fasilitas umum buat anak-anak, buat orang tua, sarana olahraga, sarana ibadah gitu. Idealnya sih punya masjid, tapi ya mungkin karena keterbatasan lahan kali ya. Tapi yang pasti gitu, kita tahu rumah-rumah zaman sekarang rata-rata lahannya kecil. Jadi cuma 90 meter, 100 meter punya rumah. Tapi tetap harus punya sarana buat kita berinteraksi dengan sesama tetangga, karena ini menjalin hubungan. Karena orang-orang terpenting dalam hidup kita bukan cuma keluarga, tapi juga tetangga. Karena kalau kita kena musibah atau apapun, itu yang paling kita hubungi pertama adalah tetangga. Wah, rumah kita saya lupa matiin kompor. Yang kita telepon nggak mungkin keluarga, yang kita telepon pasti tetangga terdekat kanan kiri. Gitu. Jadi hubungan sosial dengan tetangga-tetangga itu harus hangat. Itu makanya kalau di rumah kita kan nggak mungkin, kalau tanah kita kecil, rumah kita kecil, mendatangkan tetangga banyak kan juga agak sesak gitu. Jadi sarana untuk kegiatan bersama itu harus ada. Ide untuk perumahan rakyat ya, kita tahu masyarakat daya belinya cukup jomplang ya, dari bawah menengah gitu ya. Sekarang yang paling laku adalah rumah-rumah tipe-tipe kecil 90, 100. Tapi ya itu dia, tetap aja penunjang utamanya seperti keamanan, kemudian juga fasilitas sosial dan umum harus tetap ada. Jangan cuma sekedar rumah padat yang akhirnya peradaban terbangun tapi potensi gesekannya cukup tinggi. Jadi nggak harus dibangun senyaman mungkin dengan lahan yang minimalis tadi gitu. Keamanannya mesti terjaga, dan memang setiap orang pasti punya pandangan berbeda tentang menjaga keamanan dan kenyamanan buat keluarga dan warga gitu ya. Tapi ini juga harus dibangun. Ini harus mendidik semua warga untuk saling sadar, saling berkontribusi untuk perumahannya di masing-masing. Nah, makanya selain rumah harus ada lahan-lahan tambahan, lahan-lahan penunjang untuk kegiatan warga. Jadi dan keamanan buat anak-anak, orang tua, karena tinggal di situ nggak mungkin buat setahun 2 tahun, pasti 10, 20, 30 tahun yang bisa lahir di situ, anaknya bahkan bisa jadi ketua RW di situ. Jadi pokoknya keamanan, kenyamanan harus dipertimbangkan untuk membangun sebuah perumahan untuk hunian warga. Saya Sandi Pasben.